Hai guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita menarik, yaitu Antonio Conte berhasil membawa Tottenham Hotspur untuk meraih kemenangan perdana mereka. Sementara itu ada juga Xavi Hernandez yang selangkah lagi bakal diresmikan oleh Barcelona. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Harry Kane yang sebelumnya digadang bakal pindah, kini memilih bertahan karena Conte. Nah, kalau Tottenham mendapatkan Conte, beda sama Barcelona yang mendapatkan Xavi Hernandez satu langkah lagi. Sejak kedatangan pelatih Antonio Conte, Harry Kane mengurungkan niatnya untuk hengkang dari Tottenham Hotspur. Sebelumnya, Kane kerap diberitakan bakal hengkang pada musim depan. Dilansir dari The Sun, kapten timnas Inggris ini mengaku senang dengan kedatangan Conte. Kane pun berharap performanya bisa meningkat di tangan Antonio Conte. Sebelumnya di bawah asuhan Nuno Espirito Santo, Kane justru tampil melempem dan minim kontribusi. Legenda Manchester United Paul Scholes menilai kalau Manchester City punya peluang bagus untuk memenangkan laga derby melawan Manchester United hari Sabtu nanti. Pasalnya Setan Merah punya pertahanan yang cukup rapuh, apalagi bek andalan mereka Rafael Varane mengalami cedera dan harus menepi selama 1 bulan ke depan. Buruknya lini pertahanan tersebut membuat Setan Merah baru mencatatkan 2 clean sheet saja. Selain itu, Pep Guardiola juga optimis kalau Manchester City bisa memenangkan laga tersebut. Pelatih AS Roma Jose Mourinho dikabarkan sedang membidik bek tengah Real Madrid yakni Nacho Fernandes. Mourinho menyoroti lemahnya lini pertahanan Roma. Oleh sebab itu, pelatih asal Portugal ini berniat menambalnya dengan mendatangkan Nacho. Walaupun begitu, AS Roma diprediksi bakal kesulitan untuk memboyong Nacho ke Roma. Pasalnya Real Madrid masih membutuhkan jasa bek berusia 31 tahun tersebut. Sementara itu, Mourinho ingin meminjam Nacho selama 6 bulan dengan opsi pembelian. Barcelona disebut tinggal selangkah lagi untuk meresmikan Xavi Hernandez sebagai pelatih anyar mereka. Kabarnya Wakil Presiden dan Direktur Blaugrana sudah terbang ke kota Doha. Para petinggi Blaugrana tersebut kini sedang bernegosiasi dengan Al Sadd. Jika negosiasi tersebut berjalan lancar, maka Blaugrana bakal mengikat Xavi dengan kontrak selama 2 musim. Sementara Presiden Joan Laporta juga mengatakan kalau Xavi menjadi satu-satunya kandidat pelatih Barcelona. Selain itu, Laporta mengatakan kalau Xavi adalah pelatih yang cerdas. Berita selanjutnya, Real Madrid dikabarkan sudah nggak tahan dan akan segera melepas Eden Hazard. Nah, kalau Madrid mau melepas Hazard, Liverpool justru mau mendatangkan Marco Asensio. Real Madrid dikabarkan ingin melepas winger mereka yakni Eden Hazard. El Real telah meminta Hazard untuk mencari pelabuhan barunya. Winger asal Belgia ini kerap dikaitkan bakal merapat ke Newcastle United. Selain Newcastle, Hazard juga kerap dikaitkan bakal merapat ke klub Premier League lainnya. Sementara itu, mantan winger Chelsea ini enggan untuk hengkang dari Los Blancos. Kabarnya Hazard masih ingin memperjuangkan tempatnya di skuad El Real. Erling Haaland diklaim bisa punya harga tertinggi seandainya Borussia Dortmund melepasnya pada musim depan. Bomber asal Norwegia ini diklaim punya harga mencapai 300 juta euro. Hal ini disampaikan oleh agen Toni Kroos bernama Volker Struth. Menurutnya 300 juta euro itu dihitung dengan gaji selama 5 tahun dan komisi untuk agen. Sampai saat ini Haaland masih harus menepi akibat mengalami cedera. Cedera tersebut tentunya menjadi kerugian besar bagi skuad di Borusan karena Haaland merupakan pemain kunci. Liverpool dikabarkan serius untuk menggait sayap kanan Real Madrid yakni Marco Asensio. Kabarnya winger asal Spanyol ini diklaim menjadi pengganti dari Mohamed Salah. Pasalnya Salah belum mau memperpanjang kontraknya di skuad The Reds yang akan berakhir pada tahun 2023. Sementara itu peluang The Reds untuk memboyong Asensio terbuka cukup lebar. Pasalnya mantan winger Espanyol ini berpotensi bakal hengkang dari Santiago Bernabeu. El Real juga disebut siap menjualnya dan membandrol harga Asensio di kisaran 40 juta euro. Next, di laga Europa League ada Napoli yang berhasil comeback dan menang atas Legia. Sementara West Ham harus ditahan imbang dan berbagi poin dengan KRC Genk. Napoli berhasil comeback di laga lanjutan grup C Europa League. Bertanding di Polish Army, Koulibaly CS melibas Legia dengan skor telak 1-4.
Baru berjalan 10 menit pertandingan, gawang Napoli sudah mampu dijebol oleh Mahir Madatov. Lalu di babak kedua, Napoli berhasil comeback dengan mencetak 4 gol sekaligus. 4 gol tersebut dilesakan oleh Piotr Zielinski, Dries Mertens, Hirving Lozano, dan Adam Ounas. Kemenangan ini membuat Napoli semakin kokoh di puncak klasemen dengan mengkoleksi 7 poin. West Ham United gagal memetik 3 poin di laga lanjutan grup H Europa League. Skuad The Hammers cuma mampu bermain imbang atas Genk dengan skor 2-2. West Ham tertinggal lebih dulu melalui gol cepat dari Jose Paensil di menit keempat. Lalu di babak kedua, skuad The Hammers mampu mencetak 2 gol sekaligus melalui brace dari Said Benrahma. Tetapi sayang 3 menit jelang selesai laga, Tomáš Souček mampu menyamakan kedudukan. Hasil seri tersebut pun membuat West Ham mengakhiri tren kemenangan tanpa kebobolan mereka. Jelang derby Manchester hari Sabtu nanti, para pemain MU terlihat sedang makan bersama. Beberapa pemain beken terlihat hadir pada sesi makan-makan tersebut. Mulai dari Edinson Cavani, Donny van de Beek, Harry Maguire, sampai Cristiano Ronaldo. Derby Manchester sendiri rencananya akan berlangsung di Old Trafford. Antonio Conte berhasil membawa kemenangan perdana Tottenham Hotspur di ajang Konferensi League Eropa. Harry Kane sukses menekuk Vitesse dengan skor 3-2. Baru memasuki menit ke-28, The Lily White sudah unggul 3 gol sekaligus. 3 gol tersebut dilesakan oleh Son Heung-min, Lucas Moura, dan gol bunuh diri dari Jacob Rasmussen. Rasmussen membalas kesalahannya dengan mencetak gol pada menit ke-32. 7 menit berselang, Vitesse mencetak gol kedua mereka melalui Matus Bero. Tetapi skor 3-2 bertahan sampai selesai pertandingan dan Tottenham Hotspur keluar sebagai pemenang. Hasil tersebut pun membuat Tottenham naik ke posisi 2 klasemen dengan koleksi 7 poin. Komite Disiplin PSSI telah memutuskan untuk menghukum sejumlah pemain Perserang yang terlibat pengaturan skor. Sidang Komdis tersebut diikuti oleh beberapa anggota Komdis PSSI. Mulai dari Ketua Komdis Irjen Pol Erwin Tobing sampai Wakil Ketua Eko Hendro Prasetyo. Dalam putusannya mereka menjatuhi sanksi yang berbeda-beda. PSSI menskorsing Eka Dwi Susanto, Fandi Egy, Ivan Juliandi, Ade Ivan Hafilah, Muhammad Diksi Hendika, dan Arai Suhendri selama 12-60 bulan. Antonio Conte yang sempat menolak Tottenham Hotspur membeberkan alasan dibaliknya. Sementara pelatih sebelumnya yaitu Nuno Espirito Santo pergi karena pemain Lily White. Simak lengkapnya berikut ini. Antonio Conte membeberkan alasan mengapa dirinya menerima pinangan dari Tottenham Hotspur. Padahal sebelumnya Conte sempat menolak tawaran tersebut. Conte beralasan kalau saat itu dirinya belum berjodoh dengan Tottenham. Selain itu, Conte juga menyebut kalau saat itu ia masih ingin menganggur. Pernyataan tersebut mendapatkan tanggapan dari mantan Presiden Crystal Palace, Simon Jordan. Jordan bilang kalau pernyataan Conte cuma isapan jempol belaka. Klub Serie A Lazio dikabarkan ingin memperpanjang kontrak pelatih mereka, Maurizio Sarri. Presiden Lazio Claudio Lotito mengaku puas dengan performa Sarri. Sebelumnya Sarri didatangkan pada musim panas kemarin dan saat itu mantan pelatih Juventus ini diboyong dan diikat kontrak selama 2 tahun ke depan. Kabarnya mereka akan memperpanjang kontrak Sarri sampai dengan tahun 2025. Selain performa yang memuaskan, Sarri juga membuat Lazio bermain sangat indah. Persija Jakarta dikabarkan enggan melepas bek tengah mereka yakni Ryuji Utomo. Kabarnya pemain kelahiran Jakarta ini tengah diincar oleh klub asal Jepang dan Korea Selatan. Sebelumnya skuad Macan Kemayoran meminjamkan Yuji ke klub Malaysia yakni Penang FC. Alasannya karena saat itu kompetisi Liga 1 ditunda dan masih belum ada kepastian. Manajer Persija Jakarta Bambang Pamungkas mengatakan kalau Ryuji sedang bersiap. Kabarnya Ryuji akan kembali membela Macan Kemayoran pada putaran kedua Liga 1. Pemecatan Nuno Espirito Santo dari Tottenham Hotspur nggak terlepas dari para pemainnya. Mereka dikabarkan merasa nggak nyaman dengan pelatih asal Portugal tersebut. Nuno diklaim sebagai sosok pelatih yang cuek kepada para pemain.
Selain itu, para pemain Tottenham juga merasa ragu dengan kualitas dari Nuno. Mereka juga merasa nggak cocok dengan metode kepelatihan dari Nuno. Berita selanjutnya, Ousmane Dembele yang kerap dibekap cedera justru ingin tetap bertahan di Barcelona. Nah, ngomong-ngomong soal cedera, ada juga Lionel Messi yang tetap masuk ke timnas Argentina walaupun sedang cedera. Masa depan Ousmane Dembele masih menjadi tanda tanya besar. Walaupun sering dirumorkan bakal hengkang, kabarnya Dembele berencana untuk bertahan di Barcelona. Dilansir dari media sport, Dembele mengatakan kalau dirinya sudah merasa nyaman di skuad Blaugrana. Kabarnya winger asal Prancis ini siap menekan perpanjangan kontrak. Bahkan kabar bertahannya Dembele ini membuat Juventus dan Liverpool gigit jari. Karena sebelumnya kedua klub tersebut sempat ingin mendatangkan Dembele. Walaupun sedang mengalami cedera, Lionel Messi dikabarkan masih masuk ke dalam skuad timnas Argentina. Nantinya mereka akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona CONMEBOL. Sebelumnya, mantan bintang Barcelona ini mengalami cedera saat bertanding melawan Lille akhir pekan yang lalu. Akibatnya Messi terpaksa absen di laga kontra RB Leipzig kemarin. Kini nama Messi tergabung ke dalam 34 pemain di skuad Lionel Scaloni. Selain Messi, terdapat beberapa nama beken yang turut bergabung mulai dari Lautaro Martinez sampai Rodrigo De Paul. Chelsea dikabarkan ingin memperpanjang kontrak bek muda mereka yakni Trevoh Chalobah. Pasalnya, skuad asuhan Thomas Tuchel ini mengaku puas dengan performa sang bek. Chalobah sendiri merupakan pemain asli jebolan Akademi Chelsea. Bek asal Inggris ini baru saja dipromosikan untuk mengisi posisi Kurt Zouma yang hengkang ke West Ham United. The Blues juga menganggap kalau Chalobah punya potensi besar untuk menjadi bek tangguh. Selain bisa ditempatkan di posisi bek tengah, Chalobah juga bisa ditempatkan sebagai gelandang bertahan. YouTuber terkenal Atta Halilintar terlihat menyaksikan pertandingan Liga Champions. Laga tersebut mempertemukan Real Madrid dan Shakhtar Donetsk kemarin. Pasangan dari Aurel Hermansyah ini terlihat membuat story Instagram pada gol kedua El Real. Saat itu kombinasi cantik Vinicius dan Benzema mampu membuat Atta terpukau. Gak disangka-sangka story yang dibuat oleh Atta kemarin itu mendapatkan tanggapan positif dari Benzema. Bomber timnas Prancis ini terlihat merepost story Instagram pemilik AHPS Pati FC tersebut. Berita terakhir pada pertandingan Europa League lainnya, ada Marseille yang ditahan imbang oleh Lazio. Sementara di Liga Konferensi Eropa, ada juga AS Roma yang ditahan imbang oleh Bodo Glimt. Inilah hasil lengkap kompetisi Eropa tadi malam. Dalam laga big match penyisihan grup E Europa League, Marseille gagal meraih kemenangan di markas mereka sendiri. Guendouzi CS ditahan imbang Lazio dengan skor 2-2. Marseille berhasil membuka keunggulan terlebih dulu lewat penalti Arkadiusz Milik. Tetapi sayang di tambahan waktu babak pertama, Lazio menyamakan kedudukan melalui Felipe Anderson. Setelah itu baru berjalan 4 menit babak kedua, Lazio justru berbalik unggul melalui gol dari Ciro Immobile. Beruntung Dimitri Payet mampu menyelamatkan Marseille dari kekalahan. AS Roma lagi-lagi gagal meraih kemenangan atas Bodo Glimt di ajang Liga Konferensi Eropa. Skuad asuhan Jose Mourinho ditahan imbang Bodo Glimt dengan skor 2-2. Jelang turun minum, skuad Serigala Ibu Kota justru tertinggal lebih dulu melalui Ola Solbakken. Memasuki babak kedua, Stefan El Shaarawy berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-54. Lalu 11 menit berselang, Bodo Glimt kembali berbalik unggul melalui Eric Botheim. Beruntung Roger Ibanez mampu menyelamatkan AS Roma dari kekalahan tersebut. Dengan hasil itu, AS Roma berada di posisi 2 klasemen dengan mengkoleksi 8 poin. Jadi guys, kita masuk ke sesi baca komen. Ini dari Artanova. Dan Eropa nih bos, 4 game 1 poin. Ih, pasti kamu lagi nyindir AC Milan ya, ketahuan. Jadi guys, video cetak gol harian hari ini itu durasinya lebih panjang. Kalau kalian lebih suka yang kayak kemarin atau yang kayak hari ini, ditunggu masukannya ya guys. Sampai jumpa.